Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra Abdurrahman, saya peserta Diklat Informatika dari SMA Negeri 1 Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di sini alhamdulillah saya terdaftar terdaftar sebagai peserta pelatihan Diklat Informatika Kurikulum Merdeka. Baik, sebelumnya di kesempatan pagi ini saya akan eh, melakukan refleksi dari modul pertama yang saya pelajari. Ada beberapa kesulitan yang mungkin saya alami dalam mempelajari modul ini karena memang basis modul ini banyak sekali berbentuk tulisan. Jadi itu membuat saya pribadi yang mungkin gaya belajarnya berbeda, saya mengalami kesulitan untuk menerapkan atau menyimpulkan beberapa materi yang saya pelajari di modul pertama ini, yaitu tentang modul informatika pada kurikulum Merdeka ini. Ada pengalaman yang menarik di modul ini. Saya sekilas baca, walaupun mungkin saya pribadi kesulitan untuk memahami detail dari modul ini. Pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh sebenarnya dibandingkan dengan modul ajar yang dulu pernah saya dapatkan ketika menyampaikan materi informatika kurikulum merdeka di kelas 10 pada saat awal kurikulum merdeka ini diberlakukan. Saya agak kesulitan karena memang pemikiran saya terhadap informatika ini bahwa setiap siswa itu memang harus dan tidak bisa ditawar lagi bahwa mereka harus ahli dalam berbagai hal yang sesuai tuntutan modul. Pengalaman belajar dari modul yang ada saat ini yang saya baca dalam Diklat BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA SMK fase E ini, ternyata di dalamnya saya baru menemukan bahwa informatika ini tidak selalu dan tidak harus menggunakan komputer ketika dalam pembelajarannya. Saya baru menemukan di sini ada yang namanya plug dan unplug. Artinya kita dalam mengajarkan informatika itu bisa tanpa menggunakan komputer. Di sini dijelaskan bahwa praktikum ini memiliki model solusi dapat disimulasikan atau dieksekusi sehingga siswa mendapatkan hasil nyata dan berinteraksi dengan program. Jadi ini plugnya khusus untuk sekolah-sekolah yang memang diberikan kemudahan dalam sarana prasarana komputer sehingga tools yang digunakan di pembelajaran atau saat melaksanakan pembelajaran informatika itu memudahkan mereka. Tapi ini khusus untuk sekolah-sekolah yang dalam prasarananya itu sangat memadai. Terus yang kedua, ini ada yang dinamakan unplug. Unplug ini dapat melatih proses berpikir, khususnya berpikir komputasi dengan lebih baik karena eksekusi dijalankan oleh peserta didik. Nah,
Ada beberapa kesulitan mungkin untuk guru informatika dari segi kreativitas dan pengimplementasian eh, materi informatika diaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari atau membuat peserta didik itu eh, berperan seperti komputer yang melakukan prosesnya. Jadi mereka bagaimana caranya si guru informatika ini menginterpretasikan alur-alur yang ada di komputer ke dalam individu-individu peserta didik itu sendiri. Itu yang mungkin tantangan yang bisa dikatakan bagi guru informatika tentang unplug ini. Kemudian pengalaman belajar yang dilakukan dalam modul 1 ini memberikan saya sedikit dorongan kepenasaranan saya bahwa ini sebenarnya informatika ini memiliki berbagai macam pola yang mungkin bisa kita berikan kepada peserta didik yang bisa beragam. Ya, di awal saya mengajarkan informatika ini terus terang kesulitan. Teman saya ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana implementasi informatika ini sehingga beliau merasa kesulitan bahwa di sekolah lain itu bahkan ada beberapa guru informatika yang memberikan pembelajaran ke anak itu langsung masuk ke area pemrograman. Jadi secara langsung anak-anak itu diajarkan logika program yang implementasi seperti programmer profesional, baik itu menggunakan Google Labs, baik itu menggunakan Python, baik itu menggunakan program C dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian saya merasakan bahwa ini sepertinya harus ada keseragaman pemikiran dalam mengimplementasikan informatika di kurikulum Merdeka ini sehingga setiap guru informatika itu memberikan materi yang seragam baik itu antar guru di sekolah maupun antar guru di sekolah lain. Nah, itu sebenarnya harus diseragamkan karena setiap guru itu memiliki kemampuan pembelajaran yang berbeda sesuai karakter atau background dari kemampuan guru informatika itu sendiri. Artinya guru informatika yang mampu untuk pemrograman itu pasti akan mengajarkan anak didiknya untuk langsung terjun ke coding atau pemrograman secara langsung. Nah, sedangkan di modul ajar yang ada di kementerian saat itu yang bisa dikatakan contoh yang sudah menyebar di baik itu di portal Kemendikbud ataupun di guru penggerak dan sebagainya, itu semuanya mengarahkan kepada bagaimana konsep komputer ini berjalan sehingga peserta didik itu mempelajari inti dari struktur komputer ini bagaimana. Bukan berarti mereka atau peserta didik itu langsung terjun dan menggunakan tools yang ada di komputer itu secara langsung tanpa mengerti prosesnya seperti apa. Nah, di modul yang saya baca ini ternyata hal yang baru saya dapatkan adalah peserta didik itu tidak harus menjadi programmer profesional, ya. Dan saya perhatikan bahwa hal-hal yang saya laksanakan ya mungkin
karena background saya tidak terlalu banyak berada di background programmer, saya hanya menjelaskan konsep-konsep yang mungkin saja itu menjadi bahan kesulitan juga buat saya, dan untuk menargetkan pemahaman ke anak atau peserta didik itu ini paham atau tidak. Ya, nah di situ saya merasakan beberapa kekurangan yang saya miliki, terutama dalam memberikan materi itu mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian konsep materi yang ada di kurikulum Merdeka, khususnya mata pelajaran informatika ini, sebenarnya penyeragaman yang tadi saya katakan bahwa ini guru informatika ini harus diseragamkan pemahamannya. Itu tidak hanya antar guru informatika yang ada di sekolah, antar guru informatika, atau guru informatika antar sekolah, atau guru informatika sekolah A dengan sekolah B, C dan seterusnya. Tapi juga ini yang harus diperhatikan atau yang harus mungkin saya sedikit mengungkapkan di sini, bahwa guru informatika juga ada hubungan secara langsung dengan kurikulum, yang terkadang kurikulum juga pemahaman tentang informatika itu ya layaknya orang lain, atau kurikulumnya juga tergantung backgroundnya. Ada yang backgroundnya idealis sehingga menginginkan sekolah itu siswa-siswi atau peserta didiknya itu meningkat dalam hal pemrograman, itu sama juga. Jadi beberapa hal yang mungkin ke depan mudah-mudahan saya sebagai peserta yang ada di diklat informatika ini, khususnya di fase E, itu bisa mengambil intisari yang sekiranya dalam pembelajaran itu bisa diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan keinginan atau capaian yang dicanangkan oleh dalam hal ini Kementerian Pendidikan tentang mata pelajaran informatika. Kemudian wawasan yang saya dapatkan dari modul 1 ini, selain tadi ada plug dan unplug, di sini ada beberapa hal yang ternyata di sini juga ada pembelajaran inklusif pada mata pelajaran informatika. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin menjembatani guru informatika yang ada di pendidikan inklusif, sehingga membantu para pengajar atau para pendidik atau guru yang mengajar di sana tentang informatika. Saya pun di SMA masih banyak kekurangan dan mungkin kebingungan dalam implementasi ini, sehingga tantangan yang dihadapi ke depan itu bagaimana informatika ini menjadi mata pelajaran yang memberikan pengalaman penyelesaian masalah di peserta didik. Nah, konsep dari informatika itu sendiri yang saya dapatkan dari modul ini adalah bagaimana peserta didik itu menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan efisien sesuai dengan struktur pola komputer lah, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi yang lebih efektif dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ini tidak hanya untuk peserta didik, tapi termasuk untuk guru juga ya. Guru informatika ini juga mendapatkan tantangan yang tidak hanya
dalam konteks mengajarkan ilmu kepada peserta didik, tapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sesama guru antar mata pelajaran, sehingga kompetensi dari guru informatika ini yang dikejar itu tidak hanya sekedar pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan kepada siswa, tetapi juga materi yang secara komprehensif dan menyeluruh kepada sivitas akademika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, termasuk dalam proses pembelajaran, termasuk dalam penerapan teknologi pembelajaran untuk guru-guru mata pelajaran lain, sehingga tantangan yang sangat besar untuk guru informatika ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan informatika di kurikulum merdeka terhadap peserta didik sesuai capaian-capaian yang ditentukan, dan juga capaian-capaian tersebut termasuk di penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan Proyek P5 ya, karena di situ juga siswa dituntut untuk menyelesaikan proyek secara efektif dan efisien menggunakan pemikiran informatika, yaitu berpikir secara komputasional. Kemudian alternatif solusi tantangan yang ditemukan tersebut adalah bagaimana peningkatan mutu dari peserta pelatihan atau mungkin peningkatan mutu pendidik, dalam hal ini guru informatika, dalam pemahaman tentang informatika dalam kurikulum merdeka ini juga sangat penting. Karena itu di sisi lain saya sangat bersyukur berada di diklat informatika, ya guru informatika fase A ini, sehingga saya bisa memberikan pemahaman yang secara menyeluruh, baik itu untuk teman-teman saya sesama guru informatika, juga kepada teman sejawat yang bisa dalam pemanfaatan informatika dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah sebenarnya dari awal kurikulum merdeka ini diterapkan dan mata pelajaran TIK ini bertransformasi, dari awal itu berdiri sendiri dari mata pelajaran TIK, kemudian saat itu sempat TIK ini dihapuskan dari kurikulum di K13, lalu kemudian muncul lagi ada yang namanya bimbingan komputer atau bimbingan TIK, dan saat ini ketika implementasi kurikulum merdeka muncul kembali dengan nama yang lebih kompleks sebenarnya, yaitu pembelajaran informatika. Itu beberapa pengalaman di masa yang lampau itu mungkin sebagian guru masih ada yang menggunakan materi-materi yang lama di informatika ini. Sekali lagi itu juga tergantung dari kemampuan guru informatika itu sendiri, kemudian pemahaman kurikulumnya juga, wakase kurikulum ya dalam hal ini, karena disadari atau tidak guru informatika ini juga terkadang mendapatkan tuntutan dari pihak sekolah untuk memberikan pembelajaran yang mungkin apakah seidealis mungkin menurut kurikulum itu bagus, atau menurut sekolah itu visinya luar biasa sehingga bisa bersaing dengan sekolah lain. Itu
mungkin ada beberapa tuntutan untuk guru informatika ini yang terkadang di luar jalur yang seharusnya guru informatika itu eh, di melaksanakan tentang informatika itu sendiri di kurikulum Merdeka. Saya pribadi mengungkapkan di sini di sekolah saya itu ada yang namanya mata pelajaran eh, ada yang namanya mata pelajaran PKWU perkantoran yang itu sangat dasar sekali dalam hal pengimplementasian teknologi, hanya sekedar mengetik, hanya sekedar mengoperasikan Office. Itu kami dituntut oleh kurikulum hanya memberikan materi kepada peserta didik itu ya materi dasar dari Office itu sendiri. Jadi kami tidak semuanya materi informatika ini diimplementasikan. Dalam praktik yang selanjutnya di informatika ini, ke depan mudah-mudahan dari modul 1 di diklat informatika ini saya dapat mengimplementasikan topik-topik yang sudah saya pelajari dan sudah saya dapatkan, sehingga topik yang dalam hal ini di masa yang lalu ternyata ada beberapa kekurangan yang mungkin belum saya implementasikan di kurikulum Merdeka ini di masa yang lalu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan lebih maksimal dan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari modul 1 ini, sehingga ketercapaian peserta didik dalam mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka ini lebih efektif. Dan kemudian penerapan topik-topik ini mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan melalui praktik baik yang bisa dilakukan melalui sumber lain di luar bahan ajar yang sudah saya dapatkan, dan kemudian konsep atau praktik baik ini bisa dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Ada beberapa tantangan yang guru informatika itu sendiri dihadapi, bahwa guru informatika ini lebih bisa dianggap oleh guru yang lain itu mampu menguasai teknologi dan peralatan-peralatan yang ada dalam mendukung pembelajaran, terutama berbasis TIPEK, yang terkadang untuk guru-guru yang memiliki latar belakang yang tidak cukup mampu dalam hal mengoperasikannya itu mendapatkan tantangan tersendiri. Dan semoga dari pelatihan yang saya ikuti ini memberikan pencerahan kepada saya, dan tentunya implementasi kurikulum Merdeka di mata pelajaran informatika ini bisa berdampak baik kepada saya khususnya dan kepada lingkungan sekolah yang tempat saya bekerja, sehingga implementasi kurikulum Merdeka ini bisa maksimal dan bisa merata di sekolah, khususnya di sekolah tempat saya bekerja, dan terkhusus bersama teman-teman saya yang sama-sama guru informatika, sehingga saya dapat melakukan praktik baik yang maksimal dari apa yang saya pelajari dari diklat informatika di pelajaran informatika di kurikulum Merdeka, sehingga pemahaman yang selama ini salah dalam penerapannya atau keliru atau mungkin belum dipahami bisa tercerahkan melalui pelatihan ini, dan semoga bisa saya mendapatkan
inti materi yang memadai untuk saya berbagi praktik di sekolah tempat saya bekerja. Itu yang bisa saya refleksikan dari modul 1 ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya kurang dalam penyampaiannya, ada beberapa hal yang mungkin tidak saya sampaikan semua karena memang pembelajaran di modul 1 ini banyak sekali teks yang harus saya baca, dan itu memberikan ya, di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin itu tidak hanya siswa yang merasakannya, bahkan guru juga merasakan apa yang namanya pembelajaran diferensiasi, dan guru pun sama memiliki latar belakang yang berbeda dari cara atau gaya belajar yang guru miliki. Sehingga saya mohon maaf dalam penyampaian refleksi modul pertama ini, modul 1 ini. Semoga apa yang ditentukan dalam ketentuan untuk refleksi ini terpenuhi seluruhnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.